Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para saudara jamaah, sore ini insyaallah saya akan membahas sambung jamaah. Ditulis ya, sambung jamaah. Sambung jamaah poin keempat dari 5 bab. Apa judulnya? Sambung jamaah. Poin keberapa dari 5 bab? Keempat. Apa 5 bab itu? Apa 5 bab itu? Pertama apa? Enggak salah. Yang pertama apa? Mosok ngaji rek. Yang pertama 5 bab apa? Masya Allah, mengaji Quran hadis. Lu kan aja mengaji amdal, mengkaji Quran. Apa 5 bab yang pertama apa? Quran hadis. Yang kedua, mengamalkan Quran hadis. Yang ketiga, yang keempat, sambung jamaah secara Quran hadis. Nomor 5, taat Allah, taat Rasul, taat imam secara berdasarkan Quran dan hadis. Itu 5 bab. Oke? Apa 5 bab yang pertama? Hadis. Yang kedua, mengamalkan Quran hadis. Yang ketiga, membela Quran hadis. Yang keempat, sambung jamaah secara Quran hadis. Yang kelima, taat Allah, taat Rasul, taat imam secara Quran hadis karena Allah. Saudara, sudah saya buka ya kemarin tentang 5 bab, bahwa 5 bab ini ijtihad imam, bukan bid'ah. Nggih, ijtihad imam. Dalam 5 bab itu ada 5 perkara, yaitu mengaji Quran hadis, mengamalkan Quran hadis, membela Quran hadis, sambung jamaah Quran hadis, taat Allah Rasul imam Quran hadis karena Allah. Secara Quran hadis karena Allah. Lah ini ada kerancauan. Ada kerancauan antara 5 bab yang pertama dengan 5 bab yang keempat, yaitu mengaji Quran hadis dengan sambung jamaah secara Quran hadis. Mengaji Quran hadis itu maksudnya orang jamaah secara individu atau berdua, bertiga, berfamily harus ngaji Quran hadis. Yang bisa mengajar, yang tidak bisa minta diajar. Kalau nggak ada yang mengajar atau nggak ada yang diajar, harus menderes. Itu kewajiban setiap jamaah, tidak menunggu acara sambung. Jadi mengaji Quran hadis itu bukan sambung jamaah, bukan ngaji di rumah-rumah, di masjid, di gardu, di mana saja sampean bisa ngaji, kita wajib ngaji Quran hadis. Kita umumnya
ngaji itu ya sambung itu. Tidak sama. Makanya sekarang saya mau membahas masalah apa? Sambung. Sambung jamaah. Sik, tak sedih ngombe Pak Lur. Tapi gak patek panas saya, enggak begitu panas sekarang. Tadi panasnya Masya Allah. Ini termasuk sopan santun saudara. Sopan santun orang Indonesia. Kalau di sana ya bisa langsung Jazakallahu khairan Mas, muga kula paring jadi mubalik yang barokah, paling jodoh yang barokah, istri-istri yang barokah, mertua yang barokah, hidup mulia mati masuk surga. Jazakallahu khairan. Ya ndonga ya koyo ngene iki lho, ditongani ditunggoki, tunggu tinggal ngalih lho. Tambah ganteng. Terus nggih. Sambung jamaah ditulis. Nomor satu. Sambung jamaah adalah perintah Allah langsung sebagai konsekuensi mendirikan jamaah. Sebagai konsekuensi mendirikan jamaah, perintah ini ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 62 dan 63. Ayat 62 dan 63 dengan kata amrin jami'. Dengan kata amrin jami'. Dalam kurung yaitu perkara yang disepakati antara imam dan jamaah. Terus bawahnya nomor 2. Sambung jamaah adalah sambungnya imam kepada jamaah. Ini dari Cak Aziz langsung ya. Kalau yang ini dari Cak Aziz, Bapak Imam kita, Bapak Imam Abdul Aziz. Sambung jamaah adalah sambungnya imam kepada jamaah dan sambungnya jamaah kepada imam. Dan sambungnya jamaah kepada imam. Nomor 3. Sambung jamaah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejak zaman nabi-nabi dahulu. Nomor 4. Ya, 4 ya, nomor 4. Sambung jamaah
disebut amrin jami' atau perkara yang disepakati, atau perkara yang disepakati itu karena tempat dan waktunya diserahkan kepada imam dan ru'yah setempat. Kepada imam dan ru'yah setempat. Nomor 5, acara di dalam sambung jamaah. Acara di dalam sambung jamaah tidak harus diisi dengan ngaji. Tidak harus diisi dengan ngaji. Terserah kepada imam setempat atau musyawarah keimaman setempat itu. Atau musyawarah keimaman setempat itu. Saya sambung jamaah itu boleh diisi acara, pokoknya yang penting nggak maksiat ya, yang penting tidak maksiat. Boleh diisi acara nasihat, boleh di acara ramah tamah, boleh diisi acara piknik di apa? Taman. Sambung. Nah, berikutnya nomor berapa? 6. Sambung jamaah dibuat oleh Allah. Sambung jamaah dibuat oleh Allah sebagai wadah bagi para imam untuk melaksanakan kewajibannya yaitu ijtihad dan nasihat, serta mengatur secara adil Rafiq Muhsin Aris karena Allah. Secara adil Rafiq Muhsin Aris karena Allah. IT gak nyatet IT. Nyatet ya. Terus berikutnya nomor 7, sambung jamaah juga dibuat oleh Allah sebagai wadah bagi para jamaah bagi para jamaah untuk mengerjakan kewajibannya, yaitu mendengar dan taat sakpol kemampuan. Ini kuliah lagi orang-orang ini nggih. Kuliah lagi ulur nggih. Nomor berapa? 8. Sambung jamaah juga dibuat oleh Allah sebagai wadah bagi para imam untuk menyaksikan keaktifan dan ketaatan jamaahnya, atau ketaatan dan keaktifan jamaahnya.
Bawahnya nomor berapa? 9 apa 10? 9. Sambung jamaah juga dibuat oleh Allah sebagai wadah bagi para jamaah untuk menyaksikan keaktifan para imam dan pengurusnya. Bagi para jamaah untuk menyaksikan keaktifan para imam dan pengurusnya. Nomor 10. Sambung jamaah juga dibuat oleh Allah sebagai wadah solidaritas antar muslim, antar orang jamaah. Solidaritas, solidarity antar orang jamaah. Nomor 11. Kok wakemen mulur. Bagi para imam, ya, bagi para imam, kalau memberi izin orang jamaah, untuk tidak datang sambung, kalau memberi izin orang jamaah untuk tidak datang sambung, harus memintakan ampun kepada Allah. Harus memintakan ampun kepada siapa? Allah. Jadi bagi para imam, kalau memberi izin jamaahnya untuk tidak datang sambung, maka dia harus memintakan ampun untuk jamaah itu kepada siapa? Allah. Cukup. Ini saya kasih garis besarnya dalam Quran hadis berupa tulisan bahasa kita sehari-hari supaya bisa mudah dimengerti. Maksudnya gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung jamaah itu bukan bikinannya Bapak Imam Haji Nur Hasan. Ini jamaah-jamaah supaya tahu ya. Halo, yang di luar-luar dengar nggak itu, yang di luar itu? Kedengar nggak? Good. Jazakumullah khairah. Yang di ibu-ibu yang di pojok sana dengar? Halo ibu-ibu, dengar nggak di sana? Dengar nggih? Yang di luar sana dengar? Nggak dengar? Oh good. Jazakumullah khairan, muga-muga paring barokah. Jadi gini, banyak orang saat ini itu meremehkan sambung. Kemarin saya udah bilang, waktunya sambung itu ramenya kalau waktunya tek. Gini Bang, gimana Lur? Tapi kalau di luar tek daerahan yang sambung sedikit sekali. Alasan sakit, alasan pusing, kadang capek, nggak sambung. Alasan kerja, padahal kerja dibikin sendiri. Saudara, sampean ketahui ya, sambung ini perintah Allah langsung di Quran surat An-Nur ayat 62-63. Bukan bikinannya Bapak Imam kita. Sambung ini adalah harus ada sebagai konsekuensi orang mendirikan jamaah. Harus ada. Sambung jamaah ini interaksi antara imam dan jamaah, antara jamaah dengan imam. Seperti orang menikah. Orang menikah, qabil tu nikahaha, yang laki-laki tinggal di orang tuanya, yang perempuan juga tinggal di orang tuanya. Terus kalau di jalan ketemu, hai suami, assalamualaikum. Terus istri, suaminya juga gitu, ketemu istrinya, hai istri, assalamualaikum. Kira-kira jadi anak enggak saudara? Kira-kira terwujud adil dan taat apa enggak? Enggak. Jadi jamaah, membentuk jamaah ada amir, ada beat, ada ru'yah, ada adil, ada taat, itu dibuatkan oleh Allah namanya amrin jami'.
Semua orang-orang di dunia ini sejak zaman Nabi sampai sekarang yang mendirikan jamaah itu pasti ada sambung jamaah. Pasti. Cuman kita namanya sambung jamaah, di Qur'annya amrin jami. Kalau orang-orang grup lain ya, saya pernah ketemu di Amerika di mana-mana itu ada yang menyebut sambung itu halakoh. Ada yang menyebut sambungnya itu dirosah. Ada yang menyebut sambungnya itu apa? Majelis taklim. Macam-macam ininya, macam-macam namanya. Kita, Bapak Imam almarhum memilih kata sambung. Yaitu sambungnya imam kepada jamaah dan sambungnya jamaah kepada imam. Ini perintah Allah langsung. Kenapa disebut amrin jami'? Perkara yang disepakati. Itu waktu dan tempatnya diserahkan kepada kesepakatan kita sebagai jamaah. Kamu mendirikan jamaah, ya ada imamnya, ada royahnya, harus ada sambung. Kapan? Terserah kesepakatan kamu. Di jamaah ini umumnya di kelompok minimum 2 kali seminggu. Nggih napa nggih? Di desa minimum sekali seminggu, daerah minimum sebulan sekali. Kita harus datang. Semua amrin jami' yang ada di jamaah namanya sambung jamaah. Saya sebutin ya. Ada pengajian ibu-ibu, imam daerahnya atau imam desanya atau imam kelompoknya mengatakan ini jadi amrin jami'. Semua ibu-ibu di situ harus datang. Enggak boleh izin. Kalau izin harus izin ke imamnya dan imamnya harus memintakan ampun kepada Allah. Karena itu sebenarnya harus izin kepada Allah. Acara sambung jamaah ini acara sakral. Kita bukan datang demi imam kelompok kita, imam desa kita, imam daerah kita. Tidak. Kita datang kepada Allah. Sedangkan yang jadi imam pun harus datang. Jadi amrin jamaah itu bukan perkara gemeng-gemeng. Sambung jamaah itu bukan perkara gemeng-gemeng. Bukan perkara remeh. Itu perkara besar. Punyanya Allah. Bunyi ayatnya begini. Innamal mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Innal ladzina yasta'dhinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih fa idza sta'dhanuka li ba'di sya'nin fa'dhal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. La taj'alu du'a rasulika du'a ibadikum ba'din. Qad ya'lamullahu alladzina yatasalluna minkum libadah falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kalau dalil mesti kami serontolan saudara. Apa kami serontolan? Ke susu-susu. Maknanya begini maknanya. Sesungguhnya apa sesungguhnya saudara ya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian kalau mereka ada amrin jami', mereka tidak akan tidak hadir kecuali dengan izin. Kalau ada orang jamaah, ini otomatis kalau iman tuh pasti jamaah. Dalam ayat ini tuh kalau iman pasti jamaah. Nggih napa nggih Lur? Ini sebenarnya menyimpan hukum. Orang iman Allah Rasul pasti jamaah. Kalau ada amri jami' tidak akan tidak datang kecuali dengan izin. Kalau ada orang tidak datang kok minta izin, itu menunjukkan dia iman kepada Allah Rasul. Berarti kalau tidak izin, tidak iman Allah, tidak iman Rasul, bisa masuk surga enggak? I don't think so. Jadi kalau ada orang tidak datang kepada sambung kok izin, itu menunjukkan dia iman kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak izin, berarti menunjukkan dia itu tidak iman kepada Allah dan tidak iman kepada Rasul. Terusannya ayat fa idzasta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dzal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah.
Kalau ada orang izin Muhammad ke kamu, ke imamnya itu loh, Pak saya izin nggak datang ngaji, sambung. Izin ini bagi yang kamu kehendaki. Artinya jamaah-jamaah ini harus sadar kalau imamnya sudah ngaji aja dulu, nggak usah izin, tamu nanti suruh datang setelah jam 10. Kita harus datang ngaji, meskipun mau wangkel harus datang ngaji. Meskipun jengkel harus datang ngaji. Tapi kalau sampai imam bilang ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Imam ini yang muni nggak apa-apa itu wajib memintakan ampun untuk orang itu kepada Allah. Bunyinya Allahumma gfir lahu. Ikuti saya. Allahumma gfir lahu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan Allahumma gfir laha. Mari. Kalau orang jamaah banyak Allahumma gfir lahum. Allahumma gfir lahum. Kalau kamu laki-laki Allahumma gfir laka. Atau di Indonesiain, Pak Imam saya misalnya telepon, Pak Imam saya izin malam ini nggak datang ngaji, nggak datang sambung. Oh ya, ada apa? Oh ini yes, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Loh, Bapak Imam kok ngancam? Jadi sampai anda jamaah ya, acara sambung itu punyanya Allah. Saya mohon maaf ya, saya sejak, makanya ibu saya sejak goreng-goreng umur 12 tahun itu, insya Allah saya nggak pernah miss sambung. Di mana saya datang, misalnya di Gading, saya ini muhajir, di Gading ya saya sambung. Karena saya orang muhajir. Di mana saja, kapan saja, bagaimana saya kerjanya, kita harus sambung jamaah. Mohon maaf ya, ada orang pusat Kediri, pusat. Datang di Sidekni itu sana, Sidekni itu Depok, sono dikit saudara. Di Sydney Australia. Nempatnya disabilillah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu saya umumin di sini ya. Sampean kalau bertamu di seluruh kelompok di desa Australia, nggak usah khawatir. Kita sudah bikin sistem. Sama asal bilang pesawat datang jam berapa, tanggal berapa, nama pesawatnya apa, insya Allah ada tim penjemput sampai ke rumah sabilillah, penempatan, ngasih makan, cuman kalau rekreasi bayar dewe. Cuman penjemputan sama makan sama tempat ditanggung halal. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari, sebulan ditanggung halal insya Allah. Nggak ada 3 hari, nggak ada. Soalnya tamu itu 3 hari. Kalau kita lebih dari 3 hari berarti tuan rumahnya sangat generus, dermawan, diganti oleh Allah. Jadi kita mengumumkannya gitu, bukan ngomongnya ke tamu. Tamu cuma 3 hari loh ya, gitu. Kita ngomongnya ke jamaah. Tuan rumah menghormati tamu itu harusnya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari berarti tuan rumahnya sangat istimewa. Ngomongnya gitu, bukan ngancam tamu. Tamu 3 hari loh ya. Akhirnya hari ke itu griming mau makan, mau kencing griming saudara. Akhirnya ngompol nang kasur bro. Astagfirullahaladzim. Ada orang pusat saudara datang di Sydney. Kita jemput, kita ini, kita itu. Orang lama ini. Sak keluarga, saya anterin naik mobil, saya harus naik train. Berangkat pagi, sarapan, berangkat pagi itu kita kasih bekal. Jadi di sana itu kalau ada tamu asal laporan, pergi itu kita kasih bekal. Jadi misalnya mau pergi sampai jam berapa Pak? Malam kita kasih bekal. Untuk makan siang sama makan malam. Soalnya susah mau dapat makanan halal susah. Kita bekalin. Jadi mereka piknik kita. Lah itu sampai acara sambung nggak datang. Terus saya dudukin. Saya minta duduk. Senior saya saudara. Saya duduk, saya bilang gini. Assalamualaikum. Pak, saya mau tanya ya. Sampean ini lupa apa enggak tahu apa sengaja melanggar? Loh, apa maksudnya Mir?
Kan nasihat imam kan jamaah harus sambung kapan saja, bagaimana saja, di mana saja. Nah tapi lima kan ngaji ngamal bela sambung jamaah taat. Lah sampean tuh dilihat orang banyak, sampean tuh orang pusat. Duduk di sini tinggal di SB waktunya sambung kok nggak sambung. Itu sampean itu lupa apa nggak tahu nasihat itu, apa sengaja melanggar. Berbes mila belur, nangis terusan. Nangis. Ya senior saya nangis. Mir, aku gak ngerti blas. Gak bakal saya itu nentang, gak bakal saya itu ngelupa. Ya saya Mir, silap. Ngerti silap saudara? Silap sulub. Silap sulap iku ya kleru tur lali ngono lho. Insyaallah. Jadi saya betul-betul tidak pernah bersengaja untuk tidak sambung. Terus bilang saya dirangkul jazakallahu khairan mengingatkan saya. Soalnya jamaah dipikir kalau sudah rekreasi nggak ada sambung sama sekali, no way. No way. Perintahnya imam tuh bawa surat sambung itu. Suratnya kan namanya surat sambung ya. Surat minta makan apa surat sambung namanya? Halo? Surat minta jemput apa surat sambung? Surat minta kamar gratis apa surat sambung? Lah iya ringekno iku, Kadang kita itu nggak nyadar saudara. Ini orang pusat saudara, saya mau orang pusat, saya duduk gini loh Pak. Kan kita ini ya praktek lah. Nempat disabilitas saya nggak ngundomono wong sampean ya orang sabilillah. Cuman di sini kan kita udah bilang ngomong sambung sini 1 itu Senin sini 1, Selasa sini 2, Rabu gabungan, Kamis pengajian mubalek, Jumat malam musyawarah desa, Sabtu malam muda-mudi, Minggu pagi pengajian Bukhari, Minggu jam 10 pengajian desa. Minggu malam persiapan pengajian mubalek yang ngajar pengajian mubalek di Kamis malam. Sampeyan diizini untuk milih dari semua itu. Nggak bisa sambung kelompok ya, kelompok 1 ya sambung mubalek, musyawarah boleh ikut. Kita saksikan sampean sambung. Akhirnya meneh besok saudara. Lah terus aku sambung opo saiki? Saya bilangin sambungnya ini. Ya akhirnya gak wani njaluk suka bungkus sing sampai sore terus dulu ya lah. Gak berani. Soalnya ini kadang kita nggak nyadar. Nempatnya di ruang tamu, ada pengajian sambung ngobrol, domblong, pergi pakai mobil sabilillah. Mohon maaf saudara jamaah, kadang tamu kan gitu, nggak nyadar bahwa dirinya itu jamaah. Perlunya sambung itu kalau kita mati diurusi oleh kepengurusan di situ. Saya bukan jamaah sini, ngapain saya sambung? Terus saman kalau mati, opo jagakno imam kelompok rawa kuda ini jemput mayit saman kono nyembayangi ngedusi. Halo? Ini saya cerita ya, ini cerita berharga menurut saya. Ada orang jamaah baru-baru ini saya jamaah, berapa tahun yang lalu baru-baru. Datang ke Australia, sakit, dalam keadaan sakit, ibu-ibu sakit. Dari Jakarta sini, Jakarta sebenarnya Jakarta nih. Dengan anaknya. Lah dompleng ke mantunya, ceritanya mantunya. Mantunya belum begitu paham jamaah. Datang itu bagusnya ibu ini, menurut saya bagusnya itu beliau telepon ke imam kelompok Sydney 2, bukan imam kelompok saya Sydney 1. Itu telepon ke Sydney 2. Assalamualaikum Mas Arif. Ini Mas Arif ya? Iya. Saya jamaah dari Jakarta ini, saya ibu ini nama saya. Saya ingin sambung jamaah tapi saya sakit.
bisa nggak ngambil surat sambung saya? Ngerti nggak? Saya nggak bisa nganterin, bisa nggak? Imam kelompoknya datang saudara, ngambil surat sambung. Ditinggal pulang itu loh, ibu ini mati. Ditinggal pulang, ibu yang ngasih surat sambung itu loh meninggal dunia. Lah meninggal dunia itu kalau di Sydney urusan jenazahnya itu kalau hari biasa Senin sampai Jumat penguburannya 100 juta rupiah. Penguburannya kalau Senin sampai Jumat 80 juta rupiah. Kalau matinya Sabtu atau Minggu penguburannya 100 juta rupiah. Insya Allah niku nggih rodok larang titik kalau di Rawakuda saudara ya. Ya agak larang sedikit di sini ya. Oh banget ya. Mahal banget apa mahal sedikit gitu saudara. Terus musyawarah, ceritanya musyawarah, saya ada musyawarah kan ngomongin 100 juta saudara. Ada yang manggil ini, Cak, orang ngasihin surat sambung itu sudah dianggap sambung jamaah sini apa masih jamaah Jakarta? Kan baru surat sambung. Ada mukadimah begitu. Langsung saya jawab. Dia seandainya sudah niat datang tok, telepon tok belum ngasihin surat sambung, sudah telepon imamnya, itu orang jamaah kita. Belum sempat tapi orang Indonesia ngomongin kita ada orang jamaah sudah bawa surat sambung, itu jamaah kita. Apalagi sudah ngasihin surat sambung. Saya istimbatkan dengan orang yang tobat pada zaman Nabi Musa. Perjalanan tobat, belum tobat masih perjalanan, mati di tengah jalan, diterima oleh Allah. Dadi awakmu ojo takok aku perkara wedi bayar 100 juta. Halo? Soalnya semua jamaah di Australia, siapa saja meninggal di sana, penguburannya ditanggung oleh desa. Sak pengurusannya, sak duitnya, sak semuanya ditanggung oleh desa. Jadi saman memorono mati ngono insyaallah dikubur Pak Lur. Umpama sampean kesana kok mati jangan khawatir. Enggak usah sanggup 100 juta insyaallah kita kuburin saudara. Kita punya tabungan uang kubur ini miliar saudara. Kita punya tabungan itu miliar. Sudah nabung sejak 97. Tabungan yang semua orang takut becok. Lo dulu deh. Astagfirullahaladzim. Itu ya bagi saya itu satu peringatan besar. Itu ayat juga bagi saya ya. Saya di sini kalau di Jakarta ya, saya lewat mana itu insya Allah saya selalu telepon imam daerahnya. Saya di Jakarta Timur 3, saya bertamu tuh saya telepon imam daerahnya. Pak Irfan, udah Irfan saya bilang, saya ada di sini Pak. Nanti kalau saya ada apa-apa mau sambung sama apa saya ada di sini. Saya takut mati saudara. Mati terus nggak disaksiin imamnya, nggak disaksiin imam saya. Terus jamaahnya sopo. Di Gading saya selalu datang ke imam kelompoknya. Assalamualaikum, saya datang. Pulang pergi saya. Tanggal sekian saya mau pergi balik. Jangan sampai loh, Cak Emir di sini ta. Loh, mati. Kok enggak mati? Loh. Mati loh. Lur wes pertanyaan itu susah saya. Orang ini tadi sudah jamaah mati. Sudah ngasihin surat sambung. Jamaah semuanya ditekel jamaah. Gimana akhir hayat tidak disaksikan imam kelompoknya yang asalnya dan tidak disaksikan keimaman di situ terus mati ngono ya terus piye Bro? Jadi sampean saudara jamaah sambung jamaah itu pawanting. Mati sewaktu-waktu. Nggih napa nggih Pak Lur? Mati tidak janjian, alhamdulillah mati enggak janjian. Seandainya kita diberitahu, mau Emir nih diberitahu, Mir,
umurmu itu cuma 60 misalnya Pak Bro. Ngitung saudara, kalau udah 45 ya 15 hari raya lagi. Kalau umurnya 50 tinggal berapa saudara? 10 hari raya. Insya Allah gak iso mangan, gak iso turu, gak iso ngising Pak. Apalagi sudah umur 59 saudara. Ya Allah, kurang setahun wis mau molih Pak Lur nang masjid ae Pak Lur. Selamatnya apa selamatnya itu? Untungnya kita tidak diberitahu oleh Allah. Moro-moro mati ngono ya Pak Lur. Kalau kita diberitahu masing-masing ini, masjid tidak pernah sepi saudara. Wes sembayang ya wong sampai disusuli bojone, Pak mulya Pak, moh kurang pirang dino. Jadi gini ya, sambung jamaah. Saya ulangi lagi sambung jamaah. Jadi sambung jamaah ini punyanya Allah, sakral. Jangan kita bolos cuman alasan pusing, capek, ngantuk, anak rewel, jangan. Soalnya di Qur'annya belakangnya itu begini gini. Qad ya'lamullahu alladzina yatasallunakum liwada. Qad ya'lamullahu alladzina yatasalluna minkum liwadha. Sungguh Allah telah tahu orang yang bolos. Nampaknya izin padahal dia cuma cari alasan. Itu Allah tahu. Terus Allah ngancam, falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Supaya takut orang-orang yang sengaja bolos, izin pusing, izin flu, izin capek, padahal dia cuma males sambung, terus mati. Oh, perkaranya besar. Nanti malam, mudah-mudahan nanti malam saya sampaikan. Mudah-mudahan moodnya datang. Soalnya kalau nggak in the mood nggak saya sampaikan saudara. Perkaranya besar, betul-betul besar perkaranya. Orang nggak sambung, nggak izin mati. Kelihatannya begitu. Antusibakum fitnatun, kamu akan kena fitnah kalau masih hidup. Au yusibakum adzabun alim, kalau kamu mati pasti disiksa yang pedih. Itu gara-gara nggak sambung. Makanya this is a big matter. Pengurus daerah, pengurus organisasi, pengurus Senkom, pengurus ASAT, pengurus pramuka, siapa saja, waktunya kelompok ya harus datang kelompok, waktunya desa harus datang desa, waktunya daerah dan daerah. Kalau saudara jamaah ada hal-hal supaya izin kelompoknya, desanya, daerahnya. Bab, kalau acaranya banyak, supaya daerah berkoordinasi dengan ketua Senkom, ketua ASAT, ketua LDI di situ, supaya acara-acaranya itu nggak tumpang tindih. Lah ada orang itu satu orang, sekretaris Senkom, ketua LDII, pembina ASAT, musyawarah terus Bro. Luputi ASAT, LDII, Senkom, mari ngono pramuka, mari ngono mbok nom, menggok mbok nom lho. Wes gak sempat sambung, terus piye nek gak sambung? Bagaimana kalau gak sambung? Lah sambung ini dibuat oleh Allah saudara jamaah untuk para imam supaya bisa ijtihad ke jamaahnya. Imam kan wajib ijtihad nasihat nggih. Mamin amirin yali amrul muslimin tsumma lam yajtahid wa yansah illa lam yadkhul ma'umul jannah. Kalau ada orang amir, imam mengimami orang Islam, kalau hadisnya itu mamin amirin, mamin walin ya yali tidak ada dari imam penguasa yang mengimami 10 orang Islam kok tidak ijtihad nasihat di situ, kecuali dia tidak akan masuk surga sedangkan jamaahnya masuk surga.
Jadi imam kelompok wajib ijtihad nasihat, imam desa wajib ijtihad nasihat di daerahnya, dalam kekuasaannya, dalam teritorinya. Imam daerah, Pak Denny ini wajib berijtihad di sini. Bagaimana kurang jamaah ini lancar? Boleh beliau berijtihad. Dan ijtihadnya tidak harus sama dengan ijtihadnya Pak Tatang almarhum. Mudah-mudahan Allah paring Pak Tatang masuk surga Firdaus. Sak keluarganya, sak anak cucunya. Mudah-mudahan Allah paring menolong imam kita Pak Dani di sini. Diberilah Allah pertolongan bisa ijtihad nasihat mengatur sada adil Rafiq Musin Aris, karena Allah bisa masuk surga Firdaus sak keluarganya, sak anak putunya. Amin. Saudara, Pak Dani ini ya punya hak untuk ngatur di sini ijtihadnya. Ini topik nasihat jilid 3, style imam. Enggak saya sebutin. Beliau punya hak, nasihat apa saja beliau punya hak, cara beliau. Dan kita harus terima, enggak boleh banding-bandingin. Pak Tatang dulu enggak begitu. Enggak boleh. Kayak Bapak Nur Hasan ganti Pak Dohir, enggak boleh bilang oh Pak Nur Hasan dulu enggak begitu, saiki imami Pak Dohir. Nggih napa nggih? Terus ganti Cak Aziz ini, Bapak Imam Haji Abdul Aziz ini. Kok Pak Abdul Aziz enggak sama dengan Pak Dohir? Enggak sama, memang orangnya beda kok. Nggih napa nggih? Enggak harus sama, stylenya beda. Kita harus sami'na wa ata'na mastata'na. Di kelompok juga gitu, kelompok desa daerah, kita harus sambung jamaah. Jangan sampai tidak sambung jamaah. Karena apa? Imam Allah itu membuat wadah. Orang bikin jamaah, orang mendirikan jamaah, dibikinkan wadah sambung. Imamnya bisa ijtihad, bisa nasihat, bisa ngatur, bisa ini itu, jadwal piket, jadwal amal soleh, jadwal ini perhelatan ini, ada yang bagian kesehatan, ada yang bagian pramuka, ada yang bagian masak, ada yang terima tamu, ada yang bagian nganterin minum, ada yang bagian gelar tikar, ada yang bagian sound system, ada yang bagian layoutnya ini. Well, itu semua dapuan. Itu terserah ijtihad keimaman setempat dan kepengurusan setempat. Kita harus ikut. Begitu juga sambung, mau diisi ngaji, mau diisi apa aja, terserah keimaman situ. Lah jamaah juga punya kewajiban mendengar dan taat. Kalau nggak ada sambung mana bisa? Sudah mendirikan jamaah nggak ada sambung, jamaahnya bisa nggak dengar dan taat kepada imamnya? Ora iso. Jamaah juga gitu, kita mendirikan jamaah, kita perlu menyaksikan imam kita ini aktif enggak, ijtihad enggak, nasihat enggak, adanya ya disambung. Imam juga gitu, nyaksiin jamaahnya, bolos, bules, gak izin, halo, tekoni nek wayai tek daerahan, itu imam menyaksikan. Nanti di hari kiamat mulutnya dikunci, yang ngomong tangannya, kulitnya, matanya semua ngomong, iki gak aktif. Sampean kalau di hari kiamat sudah bilang gak aktif saudara jamaah, oh kujur saudara. Apa kujur lo? Arahnya ke neraka. Arahnya ke neraka. Hati-hati. Yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu rajulun bima kanu yaksibun. Mulutnya dikunci oleh Allah yang ngomong tangan dan kakinya. Penyaksian kepada temannya semua, nggak ada penolong, nggak ada teman, nggak ada duit, nggak ada apa di sana. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Wattaqu yaumal la yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khidhu minha adlun wala hum yunsarun. Saman syukur saja sama-sama jadi jamaah, saman syukur. Disuruh sambung, dibikinin tempat saman syukur. Gimana Bang Lur? Apalagi Bapak Imam ijtihad sekarang ini jamaah dibuat oleh Bapak Imam itu didata pemetaan dan pendataan supaya mudah sambung. Sampean kalau membayangin di luar Jawa, saya nasihat di Poso saudara jamaah, saya sendiri yang nangis. Ada orang datang ke nasihat ini, nasihat seperti ini, 8 hari naik perahu. 8 hari naik perahu. Saya nerobos muda-mudi, ada gadis sama bapaknya ingin dengar karena ada pengajian muda-mudi itu harus naik ini apa? Bukan apa yang pakai layar itu loh. 3 hari 3 malam.
Serius ini saudara jamaah, datang itu saya sendiri yang nangis malahan. Lihat orang-orang ngoyo-ngoyonya gini. Itu saya waktu di Raha apa di mana itu. Jadi orangnya hidup di satu pulau, anaknya ini mubalighot, pernah mondok di Gading, ingin sambung muda-mudi daerah. Itu dianterin bapaknya itu pakai perahu layar ini loh. Layar kan harus megangin terus saudara. Itu 3 hari 3 malam. Masya Allah saudara. Kalau di kemarin di Poso itu ada yang pengen ngaji begini itu naik sepeda motor. Kalau itu kan 8 hari naik boot. Naik sepeda motor itu 9 jam. Sampai rupanya kayak budeng dan jalannya nggak bagus. Naik motor 9 jam. Saudara, pernah saya nerobos di Toraja. Toraja itu masjidnya itu di tengah sawah. Masjidnya itu bukan masjid saudara. Gedek, muter, ada payonnya, nggak ada kamar mandinya, cuman sumur tok. Cuman sumur apa? Perigi. Itu sambung ke situ itu ada jamaah yang hidupnya di perkebunan. Yang sambung ada 2 orang kerja di perkebunan itu. Gajinya waktu itu cuman 80.000, 60 sampai 80.000. Setiap Jumat harus sambung, 2 orang itu nyewa kuda 20.000. Jadi satu naik kuda, satu lari. Itu berangkat pagi sekali setelah subuh itu sampai di tempat sambung itu Jumat pas. Habis Jumatan ngaji sambung, malam naik kuda lagi pulang sampai rumah itu hampir subuh. Naik kuda lari, jadi ke hutan itu gantian naik kuda. Karena nggak motor nggak bisa, sepeda nggak bisa, ya kuda itu. Zaman di sini sambung kan gampang. Nggih napa nggih Lur? Nggak harus naik kuda. Nggih napa nggih? Naik motor seret, kadang jalan seret, kadang rumahnya di komplek tuh sambung ya naik motor. Saking enake. Ngono ya telat para sedulur. Masya Allah saudara, kita ini jangan Masya Allah. Mobil punya, di rumah yang nganggur, nggak sambung jamaah. Sama ngerti ya, sambung jamaah itu mutlak punyanya Allah, yang perintah Allah. Lah kita sebagai orang jamaah diberi wadah ini supaya nyaksini imamnya aktif enggak. Yang penting lagi jamaah, sambung jamaah ini adalah wadah solidaritas antar jamaah. Dibikin oleh Allah untuk misalnya sambung jamaah, kok ini enggak ada, kemana? Mesti kan imamnya tanya kemana? Itu bukan niti-niti. Imam di sini itu apa? Ada orang enggak datang, nanya-nanya, bikin malu. Bukan, ini wujud dari pedulinya Allah. Orang ini kok saya sambung kemana? Sakit, melahirkan, saudaranya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, jamaah semua bisa takziah. Gini apa nggih Lur? Saudara, satu kejadian lagi saudara, di Surabaya waktu saya tugas dengan Mbah Sarip. Ini menurut saya ya sangat tragis saudara. Ya Allah. Imam daerahnya Pak Tolib. Ada satu kelompok dengan saya saudara jamaah, orang yang setelahnya kita tahu itu sangat tidak mampu. Itu beliau, saya beliauin soalnya saya super respect saudara. Kalau datang sambung tuh anaknya 4 laki-laki itu badan rapi bersih, saya istrinya gitu datang sambung, jalan, tuh berbulan bertahun kayak gitu. Terus suatu saat tuh nggak sambung sama sekali. Sampai hampir 2 minggu 3 minggu saudara. Lah Pak Tolib sebagai imam daerah kan dulu ada perintah turba-turba itu loh. Zaman Cak Ndohir dulu itu. Itu saudara. Belum turba-turba itu. Sudah turba-turba itu. Pak Tolib itu imam daerah yang apa? Orangnya keras tapi kayak Umar bin Khattab gitu, gampang welas. Gampang kasihan.
Lah suatu saat orang ini nggak sambung, terus Pak Tholib itu ngajak wakil imam kelompoknya, Pak Lik saya itu yang FX Tokyo itu saudara. Ngajak ke rumahnya jamaahnya itu. Orang ini nggak sambung-sambung kemana. Berangkat habis asar. Muter-muter nyari saudara sampai menjelang maghrib baru ketemu. Tahu nggak di Surabaya tahun 80-an saudara sekitarnya itu apa namanya Permai apa sih? Pokoknya daerah Permai sana loh. Apa sih zaman dulu yang rumah elit-elit pertama di Surabaya itu? Maaf apa? Pokoknya barat lah, barat. Kupang daerah sana itu. Itu orang itu rumahnya gedek saudara. Rumahnya gedek, gentengnya itu genteng biasa. Tanah dalam rumahnya itu nggak ada kursi, nggak ada apa dan bukan tekel, masih tanah dikasih plastik. Pak Tholib assalamualaikum. Terus ngelihat anaknya itu tidur di atas plastik itu 4 orang sakit. 4 orang sakit, nggak punya listrik, pakai lampu itu. Itu Pak Tholib pakai lampu oblek itu loh. Pak Tholib itu langsung duduk blek, saudara, duduk blek itu. Pertama itu ya Pak itu cerita saya. Pertama itu aku ya Pak Lik saya juga cerita mau marah gitu, gak sambung, gak izin, gak apa. Gak taunya apa saudara jamaah, lihat ada anaknya 4 laki-laki itu sakit semua dan tidur di atas plastik. Bawahnya itu tanah. Terus di Surabaya yang zaman itu saudara semuanya udah listrik, elit. Di situ lampu oblek. Pak Tholib duduk itu langsung jamaahnya itu datang. Pak Tholib nangis saudara. Nangis. Terus nangis bilang gini. Ada apa Pak Tholib? Gak bisa ngomong Pak Tholib, cuman saya minta maaf. Saya sudah suudon sama kamu. Terus apa saja jamaah? Pak Tholib, sampean gak perlu minta maaf saya memang salah. Sampean gak perlu minta maaf saya, sampean gak salah, saya yang salah. Sampean gak perlu menangis, saya jadi jamaah itu bangga. Sampean suruh tobat saya tobat. Gitu. Saya nggak bisa sambung, nggak bisa ini karena anak saya sakit. Nggak punya telepon, nggak punya alat ini ya, istri saya pergi kerja, kadang saya yang kerja. Nggak punya obat saudara. Jadi Pak Tholib itu maunya minta maaf malah dinasehatin, maunya nasehat malah dinasehatin. Sampean jangan mengendorkan semangat saya. Kamu ngapain kamu nggak bilang kalau kamu itu nggak punya? Kita minta pembelaan, kita ini sekarang keadaan gini kamu nggak lapor. Pak Tholib jangan ngendon-ngendoni saya sebagai jamaah. Saya bangga jadi jamaah seperti ini. Semampu saya, sampean perintah saya kerjakan semampu saya. Saya menangis ini membuat saya itu jadi nanti lemah imannya. Sampai itu Pak Tholib dan makin nangis saudara, makin nangis. Akhirnya turun perintah sudah jamaah. Orang jamaah daerah diperintah untuk membangun rumahnya orang itu, nyambung listriknya, disuplai berasnya oleh desa, oleh daerah. Dokter didatengin, obat didatengin. Ya seharusnya seperti itu perlunya sambung jamaah. Kalau nggak ada peraturan sambung dari Allah, gimana Pak Tholib mau datang? Nggak apa gimana lur? Makanya pengurus imam-imam, kalau jamaahnya ada yang nggak sambung dan nggak izin, jangan suudon dulu, datengin. Datengin, barangkali ada perkara besar, ada perkara mustahak, mungkin sakit, mungkin nggak bisa ngapa-ngapain, dan dia malu untuk apa? Malu untuk apa? Orang jamaah nggak akan minta. Orang iman yang asli itu istighfaf. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang menyangka bahwa mereka itu orang kaya karena tidak pernah apa? Minta. Kita pengurus saya sendiri menyangka dia itu orang mampu saudara. Kalau datang itu pakainya bersih. Enggak taunya di Surabaya kamarnya enggak ada, cuman ruangan kosong, ada tempat masak. Alasnya plastik pakai tanah saudara. Ya jamaahnya dosa semua itu. Jamaahnya dosa semua. Gimana imam kelompoknya enggak datang? Imam kelompoknya ya wedi saudara.
Akhirnya daerah bangun sebentar aja bangun saudara. Daerah bangun tuh cuman tung. Apalagi sekarang ini banyak pejabat, banyak orang kaya, banyak arsitek, banyak tukang. Nggih napa nggih Lur? Banyak sekarang ini mudah, ada HP, ada apa. Tapi kalau ada orang jamaah sampai nggak apa namanya jamaah nggak bisa telepon, nggak bisa SMS, jangan suudon. Ini kan SMS kan bisa. Kalau nggak punya pulsa gimana? Nggih? Sebagai imam dibuatkan sambung oleh Allah itu untuk peduli kepada jamaah. Ya toh? Dibuat supaya peduli kepada jamaah. Jamaahnya supaya peduli kepada keimaman. Jangan suudzon kepada imam, imam jangan suudzon kepada jamaah. Kita bekerja sama untuk bisa masuk surga, selamat dari neraka. Jadi sekarang saudara jamaah, jangan ada orang di Jaktim 2 ini yang tidak datang sambung. Kalau sampean tidak datang sambung, sampean harus izin. Dan pengurus-pengurus jangan suudzon kepada orang yang tidak datang sambung, nggak izin, nggak SMS, ditelepon nggak diangkat, gitu. Ditelepon telelit, apa telelit saudara? Nomor yang Anda hubungi apa itu? Nggak hafal saudara, bukan operator saya. Ya. Jangan suudzon, mungkin dia orangnya sakit, mungkin apa. Yang jelas kita dibuatkan itu rahmatan lil alamin. Dibuatkan jamaah untuk sebagai rahmat. Supaya kita saling peduli, saling mengerti, saling husnudzon billah. Moga-moga Allah paring barokah. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Insyaallah kita jumpa nanti waktu apa? Maghrib. Waktu isya, sorry. Waktu isya. Sekarang boleh istirahat, mandi, makan, minum. Ya toh, insyaallah ini dikasih makan nggih. Makan ya, kalau nggak mau makan di sini diambil dulu, dibawa pulang. Soalnya kalau nggak diambil nanti mubadir, udah kadung diorder. Oke. Tapi kalau nggak kebagian diem saja. Gitu. Pak Denny bilang kalau nggak kebagian dan nggak punya duit boleh bilang ke saya. Insya Allah jamaah sungkan saudara ya. Bilang ke pramuka aja. Ya. Tapi keimaman itu Pak Denny itu udah niat baik, keimaman insya Allah bersedia. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.